Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok S-Books akan mempresentasikan soal tentang level struktur kami. Nah, mungkin pertama-tama kita bisa lihat dari flow-flow yang udah kami buat. Di sini pertama kami ada memiliki 6 flow. Di sini pertama activity record flow. Di sini ada record flow, terus ada reminder payday, ada lagi reminder pencatatan, terus ada goals, dan selanjutnya ada recent record list. Terus yang terakhir ini flow recap keuangan. Oke. Mungkin di sini saya jelaskan terlebih dahulu soal diagram recordnya ya, activity record. Nah, di sini saya jelaskan. Pertama-tama user itu memilih record. Nah, lalu sistem menampilkan record form. Lalu user memilih income atau expense. Nah, di situ ada dua pilihan. Nanti ada pilihan income atau expense, tergantung dia mau recordnya pengeluaran atau pendapatan. Nah, selanjutnya user diminta untuk memasukkan nominal. Nah, setelah memasukkan nominal, user harus memilih tanggal. Ini pun harusnya sudah otomatis sesuai waktu dan tanggal sekarang. Cuman kalau misalnya emang diperlukan untuk pengsettingan ulang, mereka harus memilih waktu. Tapi secara otomatis mereka langsung. Terus klik kategori, menampilkan list kategori, terus sistemnya menampilkan list kategori. Selanjutnya usernya memilih kategori. Setelah itu user bisa memberikan catatan atau note. Nah, ini sifatnya opsional. Lalu usernya klik simpan. Nah, oke, di sini kami memiliki beberapa asumsi. Nah, jadi kami berasumsi dengan flow ini user dapat mencatat keuangan dan tidak lupa uang dilarikan kemana. Dikarenakan flow yang kami gunakan ini mengarahkan user untuk mengkategorikan semua pengeluaran mereka. Jadi jadi user itu dari problem yang kita angkat itu kan membantu orang yang udah mencatat keuangan itu bisa lebih termanage keuangannya sesuai target user itu yang udah mencatat keuangan, dan kita pengen membantu yang udah mencatat keuangan biar lebih termanage lagi. Nah, di sini tuh ada pengkategorian. Jadi dari awal mencatat aja sudah dikelompokkan untuk pengkategoriannya di mana aja. Nah, jadi dengan hal tersebut kami berasumsi ini tuh sudah memenuhi value gitu. Sudah memenuhi value, dan karena tadi tujuan itu biar termanage, dan di sini poin termanage itu bisa tercapai. Nah, terus selain itu user juga bisa memberi catatan atau note setiap record mereka yang bisa digunakan untuk penamaan terhadap record. Nah, untuk pencatatan itu sendiri, jadi kadang kalau misalnya kita sudah mengelompokkan suatu pencatatan kita mengkategorikan. Kadang kalau misalnya kita lihat lagi, setelah saya lihat lagi, ini nanti ada kami berasumsi nanti ada kemungkinan kalau misalnya catatan ini susah dibedakan antara satu sama yang lain. Misalnya pada jam 3.55 ada kategorinya food and drinks 15.000. Jam 4.00 ada food and drinks, jumlahnya juga 15.000. Nah, nanti si user itu bakal bingung gitu, bedanya yang satu dan yang lain. Nah, jadi gunanya pencatatan di sini agar bisa ditaruh untuk menulis nama atau enggak memberikan catatan adisional yang lainnya. Misalnya kita bisa naruh di situ mungkin utang untuk ini atau apa gitu. Tapi bisa juga untuk memberikan nama di situ, nama pengeluaran itu untuk apa gitu loh. Karena kita sudah mengelompokkan uang itu bakal lari kemana aja sesuai
kategorinya, tapi belum ada untuk penamaannya. Dan penamaan ini kita bikin opsional karena kami berasumsi orang-orang itu kalau misalnya nyatat keuangan kadang bisa aja pengennya cepat tinggal nyatat aja. Jadi kadang kalau misalnya perlu ngasih nama itu akan memakan banyak waktu dari si usernya tersebut. Nah itu juga bisa membuat si usernya itu untuk malas mencatat keuangan. Nah jadi kalau misalnya kita naruhnya itu nggak opsional, wajib gitu untuk diisi, itu akan menyusahkan user dan memberikan user experience yang kurang baik gitu tepatnya. Nah terus pada pembuatan flow ini kami juga berasumsi bahwa untuk pada bagian income itu juga diperlukan yang namanya pengkategorian karena ini berbanding terbalik sama yang ada di di requirement sebelumnya. Karena di requirement sebelumnya itu cuma ada income dan expense, dan di bagian expense baru ada kategori. Tapi setelah kami pikir-pikir lagi, sepertinya memang diperlukan yang namanya pengkategorian pada bagian income. Jadi kalau misalnya kita telah lagi, jadi bisa aja ada terjadi beberapa ingin membuat pada bagian income itu tetap ada pengkategorian karena di beberapa case itu sangat diperlukan. Misalnya contoh kalau misalnya user memiliki beberapa income stream. Nah jadi kalau misalnya user memiliki beberapa income stream, misalnya duit itu cuman masuk aja, misalnya plus berapa sekian. Nah itu user nanti bingung yang ini sumbernya dari mana. Nah, terus misalnya yang ini sumbernya dari mana. Bayangkan kalau misalnya si user tersebut mempunyai beberapa income stream. Nah jadi kalau misalnya tidak ada punya beberapa income stream ini, yang pencatatan pengeluaran ini bisa terorganisir, sudah bisa terorganisir. Cuman kalau misalnya untuk pemasukan ini akan susah terorganisir karena tidak ada pengkategorian. Nah, terus misalnya untuk di beberapa case, misalnya sepertinya contoh untuk saya sendiri itu, saya punya langganan Apple Music Family bareng-bareng. Nah, jadi misalnya kategorinya juga sama dengan yang ada di pengeluaran, itu tuh bisa untuk pengeluaran misalnya nanti akan membantu di bagian perekapan data. Misalnya di rekapan data lagi nanti misalnya ada ini pengeluaran khusus untuk kategori musik and subscribe, misalnya untuk media hiburan. Nah kalau misalnya saya kan Apple Music Family ini ada duit yang masuk, ada yang keluar. Nah kalau misalnya emang udah ada pengkategorian seperti itu dan kategorinya sama, pengeluaran ini udah langsung otomatis terkalkulasikan. Nah ini harapannya akan di-develop bisa jadi pengembangan developnya nanti gitu loh. Jadi kalau misalnya fitur tersebut, misalnya anggap aja ini adalah fitur untuk cash flow, misalnya nanti mau di-develop lagi, untuk developernya nanti udah nggak susah karena dari awal sudah ada pengkategorian dari income-nya tersendiri. Jadi itu mengapa asumsi kami income dan income itu juga perlu diberikan pengkategorian tersebut. Nah, kami juga berasumsi kalau misalnya di sini kalau untuk flow tersebut ini sangatlah mudah dipahami dikarenakan tidak perlu banyak yang diisi, yang perlu benar-benar wajib diisi ya. Kalau cuman di bagian nominal dan kategori. Karena kalau untuk bagian waktu sudah otomatis dan untuk yang bagian notes itu sifatnya opsional. Nah, jadi kalau misalnya emang dalam suatu case si user itu terlambat untuk mencatat keuangannya mereka dan mereka
pengen mencatat keuangan itu nanti, nah baru mereka perlu men-setting pada bagian waktu dan tanggal tersebut. Nah jika tidak, ya langsung saja, dan itu juga berlaku dengan fungsi note juga. Bagian note ini ya kalau misalnya emang perlu pakai note, baru diisi note tersebut. Kalau misalnya nggak perlu ya udah nggak usah. Jadi asumsi kami ini flow yang sangat-sangat efisien untuk digunakan gitu loh. Pada bagian reminder, di sini saya jelaskan pertama-tama dulu. Pertama, buka halaman reminder payday. Nah, setelah itu sistem menampilkan halaman reminder payday. User diarahkan untuk mengaktifkan terlebih dahulu remindernya, terus pilih tanggal dan frekuensi pengingat, lalu klik simpan. Nah, setelah itu sistem menampilkan notifikasi "Has your salary been paid?" sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, di sini kami memiliki beberapa asumsi. Kami berasumsi flow ini adalah flow terbaik untuk fitur tersebut dikarenakan flow tersebut adalah flow yang paling simpel dan efisien, yang sesuai goal yang ingin dicapai. Ya, karena di sini guna dari fitur ini untuk mengingatkan atasan atau orang tua kita untuk sebagai user untuk mengirimkan uang. Jadi reminder ini cuma sebagai pengingat. Nah, kita tuh memberikan apa yang mereka butuhkan saja gitu loh. Nah, jadi mereka ini hanya perlu mengaktifkan dan memilih range waktu kapan ingin diingatkan, misalnya weekly atau monthly. Nah, misalnya weekly di hari keberapa, di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga, atau enggak monthly di hari keberapa gitu, sesuai tanggal yang ingin dipilih nantinya. Ini kami juga membuat mereka itu harus mengaktifkan reminder terlebih dahulu, baru bisa pilih tanggal dan frekuensi pengingat. Nah, kenapa kami membuat flow yang sedemikian rupa? Dikarenakan kalau misalnya mereka sudah bisa pilih tanggal dan frekuensi pengingat dulu, takutnya itu memberikan experience yang kurang baik, karena kadang sebagai user kan ini kok clocknya udah bisa diatur-atur kayak gitu, sedangkan ini aktif apa belum ini, nanti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya kami membuat ini itu harus bisa diaktifkan dulu, baru si tanggal dan frekuensinya bisa diatur biar memberikan experience terbaik ke user nantinya. Di sini ada reminder pencatatan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu cara kerjanya. Pertama-tama membuka halaman reminder. Nah, lalu sistem menampilkan halaman reminder, lalu user menambahkan reminder, terus sistem menampilkan form reminder. Nah, setelah itu user set waktu, terus user memberi label, terus klik simpan. Nah, terus sistemnya itu menampilkan reminder sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, oke, untuk flow ini sebenarnya kami menggunakan Jacobs Flow, di mana user menghabiskan waktu sebagian besar di website atau app lain. Yang artinya user lebih suka website atau app yang bekerja dengan cara yang sama seperti yang dia tahu. Nah, di sini Jacobs Flow yang kami gunakan itu, kami tuh memirip-miripkan flow ini kurang lebih sama dengan seperti kita mengaktifkan alarm. Kita biasa kan sudah terbiasa yang namanya mengaktifkan alarm sebagai user. Nah, jadi untuk flow-nya kita buat aja seperti dengan cara kita mengaktifkan alarm. Jadi dengan Jacobs Flow tadi kami berasumsi bahwa nanti user ini nggak perlu banyak belajar lagi, atau si user ini nggak perlu banyak berpikir lagi bagaimana cara kerja untuk mengaktifkan reminder tersebut. Jadi dengan seperti ini bisa memberikan user experience yang terbaik, dan kami berasumsi bahwa kalau flow tersebut bisa memenuhi value dari
dari goals tersebut. Karena ya kalau misalnya kita melihat lagi ke data yang kita ambil, mereka tuh sering lupa. Nah di sini tujuan dari fiturnya ini adalah untuk mengingatkan si usernya tersebut. Nah di situ dimana makanya kami bisa bilang kalau fitur ini bisa memenuhi value tersebut. Selanjutnya di sini ada goals. Nah, cara kerja goals ini adalah pertama user membuka halaman goals, sistem menampilkan halaman goals, terus usernya mengisi judul atau nama goals yang ingin mereka tuju, terus usernya mengisi target nominal untuk goals yang ingin mereka capai. Nah, setelah itu user diminta untuk mengisi kapan tanggal goals ini ingin tercapai. Nah, setelah diisi, si sistem menampilkan nominal yang harus disimpan per harinya. Nah, fitur ini kalau menurut kami sudah memenuhi value karena sudah dapat menentukan berapa uang yang harus mereka kumpulkan per harinya untuk mencapai goal yang dituju tersebut. Nah, flow ini juga kami berasumsi juga kalau flow ini akan lebih mudah dibuat oleh developer dikarenakan ini cara kerjanya itu adalah kalkulasi yang sederhana. Nah, kalkulasinya itu yang tinggal kita bagi aja dari duit yang ini dan range waktunya terus dibagi. Nah, jadi harapannya dari situ ya, asumsi kami untuk developer untuk mengembangkan fitur ini sangatlah mudah. Nah, selanjutnya recent record list. Nah, di sini cara kerjanya mudah sekali. Di sini memilih daily recent record list page, terus sistem menampilkan recent record list, lalu user bisa melihat recent record list. Nah, asumsi kami di sini user cuma ingin melihat beberapa record terakhir, harusnya tidak perlu dibuat kompleks sampai harus membuka flow rekapan keuangan. Di sini user membuka page recap, sistem menampilkan page recap, user memilih jangka waktu, sistem menampilkan data, user memilih rincian keuangan, sistem menampilkan rincian keuangan. Nah, di sini flow tersebut sudah menurut kami sudah bisa mencapai value yang diinginkan di requirement karena memberikan yang user butuhkan. Nah, yang user butuhkan itu yang saya maksud adalah di sini dia sudah di bagian pada sini dia sudah menampilkan data. Nah, kalau misalnya udah menampilkan data rekapan dan kalau misalnya ingin melihat rekapannya lebih dalam lagi, baru mereka bisa memilih rincian keuangan untuk menampilkan rincian keuangan. Nah, yang penting tuh apa yang mereka butuhkan itu kan rekapannya. Nah, rekapannya itu udah ada di sini dan di sini ada memilih jangka waktu yang akan saya bahas selanjutnya yaitu. Nah, kami juga berasumsi kalau misalnya user itu kadang kalau mau lihat rekapan itu nggak selalu inginnya itu per bulan gitu. Makanya kami ubah di sini bukan rekapan per bulan tapi menjadi rekapan keuangan. Dikarenakan menurut kami mereka ini pengen lihat rekapan ini, kadang user ini bermacam-macam. Misalnya contohnya ada yang ingin melihat rekapannya per minggu, ada yang ingin melihat rekapannya per bulan, bahkan ada yang ingin melihat rekapannya ini per hari. Larinya kemana aja duitnya? Nah, seperti itu. Asumsi kami seperti itu. Nah, terus juga kami nggak langsung ngasih lihat rinciannya secara menyeluruhan karena asumsi kami kadang orang itu cuman ingin quick look, bulan ini banyak larinya ke sini, banyak larinya ke sini. Jadi nggak perlu langsung dikasih rincian yang banyak dan ini mempengaruhi dari bentuk rekapan tersebut. Nah, yang awalnya kemarin itu dari data yang kami ambil ada
ada tabel dan diagram. Kami di sini eh, setelah berpikir kembali, setelah mendiskusikan kembali, kami melihat opportunity yang lebih baik pada diagram, karena kalau pada diagram itu sudah terkelompokkan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di tabel itu si user itu agak lebih susah untuk membaca dan itu membuat user experience yang kurang baik. Nah, terus biasanya kalau tabel itu digunakan untuk melihat data-data yang lebih terperinci. Nah, jadi karena kita inginnya karena orang itu pengen yang lihatnya quick look doang, jadi lebih baik ya kasih yang ini aja. Nah, setelah kalau misalnya emang mau terperinci, mereka bisa memilih rincian keuangannya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas list prioritas dari asumsi-asumsi yang keluar. Nah, pertama-tama kalau untuk yang pada bagian structure level, list prioritas utama yang bakal diuji nanti adalah user tidak lupa uangnya dilarikan kemana dan catatannya lebih terorganisir karena adanya pengelompokan berdasarkan kategori. Kenapa ini yang paling pertama? Dikarenakan problem dari awal kami adalah kami ingin menyelesaikan menyelesaikan masalah orang yang sudah mencatat keuangan tapi keuangannya belum termanage. Nah, termanage itu maksudnya terorganisir juga. Nah, jadi dengan begitu ini akan menjadi prioritas utama kami untuk diuji, karena kan kami mau lihat apakah dengan flow yang seperti ini keuangan mereka sudah bisa terorganisir apa belum. Lalu selanjutnya pada bagian notes. Nah, bagian notes ini karena baru kita buat, kami juga ingin menguji tersebut di prioritas kedua, dikarenakan karena ini masih asumsi, jadi kami mau lihat lagi apakah emang orang itu perlu notes ini apa enggak, apakah notes ini bakal dipakai banyak orang apa enggak, dengan asumsi orang ini kalau misalnya menggunakan aplikasi dan mencatat dan sudah dikelompokkan, apakah masih bingung gitu loh kalau tanpa notes dan sesudah ada notes gitu loh. Nah, itu selanjutnya tidak semua user menggunakan notes ini karena tidak ada user yang private. Nah, kita juga mau cari tahu apakah di sini nanti usernya itu emang benar mau ribut atau ternyata emang semuanya perlu notes gitu. Jadi kita lihat nanti sebanyak apa yang menggunakan notes dan sebanyak apa yang belum menggunakan notes. Nah, itu yang ingin kami uji sebenarnya. Terus pada bagian income diberikan pengkategorian. Nah, ini ditaruh sebelum terakhir dikarenakan kalau misalnya di bagian income belum dimasukkan pengkategorian karena tidak terorganisir pun itu sebenarnya tidak apa-apa. Cuman karena goalnya ini agar data-data ini lebih terorganisir, makanya kami memberikan hal itu. Tapi tetap saja hal ini perlu diuji terlebih dahulu agar kita tahu orang ini apakah kebanyakan user ini punya banyak income stream atau tidak gitu loh, atau enggak apakah benar ini tuh akan memudahkan nanti untuk developernya untuk kalau misalnya mau di develop ke depannya lagi. Nah, yang paling terakhir adalah flow mudah dipahami dikarenakan tidak banyak yang perlu diisi. Nah, ini perlu subjektivitas dari user lagi, dikarenakan kita harus mau ngeliat dulu apakah untuk empat hal yang diisi ini itu relatif banyak atau relatif sedikit untuk user untuk mencatat keuangan. Mungkin misalnya kalau kita testing lagi, siapa tahu dari user itu untuk 4 ini kebanyakan atau enggak dari 4 ini kedikitan gitu. Nah, selanjutnya reminder payday. Nah, Oke, ini pada reminder payday kita lihat list prioritasnya. Untuk prioritas utama adalah kita ingin mengetahui dulu apakah ini sudah memenuhi value
yaitu notifikasi ini bisa mengingatkan user bahwa hari ini adalah hari gajian atau hari kiriman. Nah, jadi parameternya ini adalah user ini menjadi ingat kalau misalnya ini hari gajian atau hari kiriman. Jadi user ini bisa mengingatkan orang tua atau atasan mereka untuk mengirimkan uang mereka. Nah, ini diprioritaskan utama dikarenakan goal dari requirement tersebut adalah untuk mengingatkan user untuk mengingatkan atasan atau orang tua mereka. Jadi seperti itu. Lalu reminder pencatatan. Nah, untuk list prioritasnya di sini kan masih ada asumsi fitur ini sudah memenuhi value dikarenakan bisa mengingatkan pengguna agar tidak lupa untuk mencatat keuangan. Nah, untuk bentuk pencatatannya tadi itu kan bentuknya notifikasi. Jadi kita mengingatkan itu dalam bentuk notifikasi. Nah, ini tuh mau kita uji di prioritas utama dikarenakan kita tuh mau tahu apakah dengan notifikasi ini sudah cukup membantu user untuk mengingatkan user tersebut untuk mencatat keuangan mereka. Nah, atau apakah user ini kalau misalnya dikasih notifikasi masih kurang. Jadi kita pengen tahu banget karena ini menjadi parameter apakah si user ini sudah ini menjadi parameter apakah value-nya ini sudah tercapai atau belum, dengan mengetahui si user ini ingat dengan untuk mencatat keuangannya apa belum. Nah, untuk goals di sini list prioritasnya kita mau tahu fitur ini memenuhi value karena sudah dapat menentukan beberapa uang yang harus mereka simpan per hari untuk mencapai goal yang dituju. Nah, kita mau tahu kalau untuk kita yang pengen diuji pertama ini adalah yang mereka ini udah bisa ngelihat lihat uang yang mereka kumpulin per harinya berapa. Terus yang selanjutnya itu kita mau yang pengen diuji itu ya dari tes ke developernya apakah emang ini sesederhana itu untuk dibuat atau tidak. Untuk list and record list asumsinya cuma satu. Jadi yang diuji pertama itu bisa menampilkan record terakhir apa belum. Nah, yang terakhir flow rekapan keuangan. Di sini list asumsi yang pertama itu kita mau tahu apakah si user ini sudah diberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang mereka butuhkan ini adalah rekapan tersebut. Nah, apakah bentuk yang pengen kita uji itu apakah rekapan tersebut udah cukup memuaskan dengan diagram atau belum atau bagaimana. Nah, terus kita juga mau yang selanjutnya itu kita mau menguji apakah betul kalau misalnya user ini banyak jangka waktu untuk dalam ingin melihat rekap keuangan gitu. Misalnya apakah betul mereka ini ada yang pengen lihat rekapan itu per minggu, per hari atau per bulan. Nah, ini yang perlu diuji yang kedua gitu. Nah, yang terakhir adalah kita ini mau lihat juga apakah emang yang paling terakhir tuh apakah si user ini emang mau melihat rekapan itu secara quick doang. Jadi kalau misalnya secara quick doang yang informasi yang cukup diberikan hanyalah diagram. Nah, kita ini yang ini menjadi yang terakhir dikarenakan ini bentuknya rekapan. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke desain decision nantinya. Jadi dari secara bentuk diagram dan secara tata letak nanti ini akan berpengaruh. Tapi ini kita taruh bagian terakhir karena kita ingin tahu dulu yang pertama-tama itu kita ini sudah memberikan apa yang mereka butuhkan atau belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selanjutnya akan menjelaskan information arsitektur yang telah kami buat. Nah, di sini karena ada beberapa flow tadi ya. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan information arsitektur yang pada bagian record. Nah, jadi untuk bagian record di sini pertama-tama ada record, terus jadi kalau misalnya kita record, informasi pertama yang akan paling utama untuk ditampilkan atau untuk diisi yaitu nominal. Selanjutnya itu kategori. Nah, di dalam kategori ini kita sudah mengordering kategori-kategori dari parameternya itu yang mana yang sering digunakan. Nah, karena yang paling sering itu makanan minum, transportasi, dan home needs. Itu menjadi 3 yang utama, apalagi makanan dan minum. Selanjutnya itu laundry clothes, wellness and beauty, hobby and shopping. Karena itu tidak terlalu sering biasanya digunakan oleh user, jadi kami taruh di 4 ke bawah. Nah, selanjutnya itu setelah memilih kategori kan ada time and date ini kedua, menyesuaikan dengan flow-nya. Terus ada informasi note. Selanjutnya beralih ke payday. Di payday ini ada month and week, jadi bisa monthly and weekly untuk pengingatannya di sini. Jadi nanti ada pilihannya di sini. Terus ada informasi, nanti isinya adalah informasi tiap bulan dan tiap minggu. Nah, untuk reminder di sini untuk information arsitekturnya yang paling pertama itu pastinya time, karena time ini diprioritaskan utama dikarenakan yang penting itu mengisi waktu dulu kan. Jadi informasi waktu ini yang paling penting. Lalu yang penting kedua ya adalah label itu sendiri. Jadi ini reminder yang untuk apa. Jadi si user itu bisa tahu. Nah, lanjut ke goals. Yang paling utama untuk diisi atau informasi utama yang ditampilkan adalah title-nya. Jadi ini goals untuk apa ini? Ini menjadi informasi pertama. Terus untuk taksonominya ada nominal target, ada debt reach, ada amount to be saved. Nah, ini terakhir dikarenakan ya mereka emang keluar net ini terakhir, walaupun ini sebenarnya informasi yang lumayan penting. Tapi untuk sesuai flow ini bakal paling terakhir untuk dikeluarkan. Nah, berlanjut ke record list. Misalnya kita membuka recent record list. Nah, di sini ada recent record list. Nah, terus untuk yang informasi yang paling utama untuk ditampilkan paling awal itu kategori. Jadi kenapa di sini paling utama dikarenakan di sini ada dari pengelompokan gitu kan. Jadi lebih mudah untuk dinotis oleh si user itu sendiri. Lalu nominal, karena ini penting kedua karena orang tuh pasti mau ngeliat record ini pasti mau lihat nominalnya berapa. Nah, terus notes baru date-nya. Date ini terakhir karena sudah disusun sesuai pertanggalan untuk listnya itu tersendiri. Nah, terus reportnya itu nanti ada recent record, bukan recent record ini sebenarnya, ini harusnya jadi record list. Nah, terus di sini ada total nominal berapa pengeluaran. Terus di sini ada show more ini untuk melihat rincian data tersebut. Nah, terus setelah ngeliat rincian di sini ada di rincian tersebut ada list expense-nya apa aja. Nah, di dalam expense-nya tersebut, nah di sini baru ada listnya nanti berbentuk seperti yang ini tadi. Yang paling diutamakan itu kategori untuk melihat pengelompokannya terlebih dahulu, lalu nominal, lalu notes, lalu setelah itu kapan. Begitu saja presentasi level structure dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.